Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin an-nabi ummah wa kashibil gummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Fa ya ibadallah usi wa nafsi wa iyyakum ittaqullah faqad fazal muttaqun wa alamu annakum qadimun ila Allah wa tamdu nafsum ma qaddamat liwat. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin mutaramin jamaah forum subuh gabungan forum silaturahim yang berbahagia, mudah-mudahan langkah kita, pengorban waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, semua Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Khusus para satid yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, juga para tokoh masyarakat, juga aparatur pemerintah, ya Pak RW, Pak RT. Yang mudah-mudahan acara kita ini selalu mendapat ridho dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita ucapkan alhamdulillah sebagai ungkapan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan lupa apa ya, senikmat sekecil apapun ya, kita wajib syukuri ya, dengan ucapan alhamdulillah. Kata ulama, alhamdulillah ini hurufnya 8 ya, sejumlah bilangan sorga. Kepada Bapak itu ya, alhamdulillah ini hurufnya 8 sejumlah bilangan pintu sorga. Jadi siapa orang yang sering ngucapin alhamdulillah, sama juga dia telah memilih pintu mana yang dia mau ya, insya Allah. Makanya kata Nabi dalam hadis Tirmidzi ada tuh ya, man asbaha minkum aminan fisirbihi gitu ya. Siapa orang pagi-pagi diantara kalian bangun tidur, kampungnya aman, rumahnya aman, negaranya aman. Alhamdulillah aman Pak ya, negara kita mah. Pakai di Palestina. Bangun tidur bledur ya enggak Pak, kalau petasan, kalau bom enggak. Ya, alhamdulillah Pak ya, negara kita aman, mudah-mudahan selalu ya Pak Wok mimpin kita adil makmur ya, apa menjadi presiden yang betul-betul nasionalis ya. Bagi sekalian, yang kedua katanya wa mu'afan fi badanihi. Pagi-pagi itu selain aman, sehat, masya Allah. Kita pagi-pagi sehat Pak, alhamdulillah. Orang-orang bangun, ada yang kagak bangun lagi pagi-pagi, kagak bisa ambekan, kagak bisa napas ya, paling gotong. Alhamdulillah kita masih sehat semuanya ya. Kemudian wa indau kutu yaumihi. Nah, alhamdulillah pagi-pagi itu ada makanan, ada tuh benar. 3 komplit Pak pagi ini kita ya. Maka pakaan nama hizati dunia bihaza piriha tuh. Dan Nabi seolah-olah dia telah memiliki dunia dan seisinya. Cukup aja pagi sehat, apa tadi, aman, sehat, ada makanan, udah seolah kita memiliki dunia dan seisinya. Artinya apa Pak? Sekecil apapun nikmat wajib kita syukuri ya. Jangan kayak orang Israel. Sejarah Al-Quran itu Pak banyak kan cerita Israel ya. Itu apa ya, masya Allah. Baikol apa tuh? Wadolana alimul gomam. Wah paling enak Pak jadi orang Bani Israel tuh, dimanja tuh sama Allah kehidupannya.
Wadolana alimugoma kami naungi. Kalau jalan tuh orang Israel Pak dulu dinaungin awan, enak banget. Ya, sama Allah kayak Nabi Muhammad gitu. Wanzalna alimana wasalwa, setiap pagi Pak makan udah datang madu, ayam bakar dari sorga lagi. Orang Israel tuh gitu Pak dulu, dikasih kesenangan nama Allah tuh dimanja ya. Wanzalna alaikumul manna wasalwa, dikasih madu pagi-pagi Pak tuh di pohonan madu udah banyak banget dari sorga lagi madunya. Ya enggak, kalau kita kan terus wasalwa ayam bakar udah dari sorga Pak. Tapi mereka nginginnya ya Allah kurang baik gitu ya, enggak ada syukurnya. Kata Allah dalam atas tabdiluna ya, apa tuh, astagfirullahaladzim huwa khair ya, astagfirullahaladzim wa anabilladzi huwa khair ya. Dikasih makanan yang enak dari surga nih Pak enak malah minta yang dari bumi ya. Akhirnya Allah cabut ya kenikmatan orang-orang Bani Israel. Nah jangan sampai kita negara kita yang udah aman kayak gini ya, ya karena rakyatnya kurang baik maka Allah cabut nikmatnya. Masya Allah enak banget Pak negara kita mah ya, dibanding negara-negara luar ya paling enak sebenarnya. Coba Bapak pengen sholat mesti disiapin negara kita mah, apa pom bensin ada masjid semua. Negara kita tuh paling enak kayak tiap pom bensin ada musuh sholat di mana gue bisa ya. Kemudian Bapak pengen kawin tinggal ada wadonnya KUA udah siapin yang duda-duda negara kita udah siapin semua Pak. Kemudian Bapak pengen haji travel udah di inilah pokoknya. Bapak pengen muamalah usaha ada kur ya enggak, ada kur tinggal minjem duit Bapak bisa ngelolanya aja, udah disiapin semua negara kita. Udah apa baiknya Pak ya enggak, makanya nanti kalau jadi pemimpin Masya Allah kalau adil bener Pak itu jaminannya apa, imamun adilun itu sab'atun yudhillumullah yaumala dhilla illa dhillu, tujuh golongan manusia yang nanti di akhirat akan dapat naungan dari Allah ketika orang sedang kehausan kepanasan. Pemimpin tersebut ada di ruangan AC begini nih TV enak Pak jadi pemimpin tuh, jadi RW jadi RT, tapi kalau bisa bimbing mengayomi manfaat buat orang ya jaminannya Masya Allah dapat kelebihan khusus dari Allah. Tapi kalau pemimpin itu jahat sebaliknya, dalam kitab karangan Imam Az-Zahabi itu ya ada salah satu la yanzurullah yaumil qiyamah walam adzabun alim wala yadul jannah. Ada tiga golongan manusia nanti pada kiamat gak bakal dilihat sama Allah, ditengok juga kagak, ditoleh kagak, ditanya kagak, dan dia mendapat siksa yang pedih dan tidak akan masuk surga, sedangkan gak bakalan mencium bau surga, sedangkan bau surga itu bisa dicium jarak 500 tahun. Saking enaknya surga. Siapa salah satunya? Imamun fajirun, pemimpin yang zalim. Yang kedua ailun mustakbir, orang miskin sombong. Orang miskin sombong, ada orang miskin sombong Pak, orang kaya sombong bagus sih. Orang miskin sombong itu kelasnya bahaya tuh ya. Kemudian apa? Syekhun janin, aki-aki belegug. Udah tua udah 40 Pak masih kayak anak muda bayi itu gayanya, Masya Allah, subuh siangan. Ya Allah ya. Nah ini ada tiga golongan manusia yang paling Allah benci lah gitu ya, Masya Allah ya. Imam yang fajir, syekhun janin udah tua masih melancong janda baik. Hati Pak ya, udah tua mah makanya hatta idza balagha arba'ina sana. Kalau kita umur udah 40 Pak itu batas umur ya. Kalau orang udah umur 40 dalam Al-Quran tuh arba'ina sana qala rabbi auzi, nih banyakin doa itu Pak tuh. Qala rabbi, ya Allah Tuhan kami, auzi ini bisa syukur atas nikmatmu ya. Auzi ansyura nikmat amti alayya wala walidayya, dan atas anak-anakku, orang tuaku, wan amala sholihan tardoh, dan bisa beramal. Itu aja. Karena umur umat Nabi kan berapa sih Pak kata Nabi dalam hadis tuh? Akmaru umati, umur umatku baina sitina wasabina, antara 60 70. Udah
jarang banget yang 60-80 udah nyusahin yang hidup. Ya enggak, udah kayak kembang bale. Udah 80-70, masya Allah ya. Pak jamaah sekalian, alhamdulillah ya. Yang kedua, kita syukur bahwa pagi hari ini kita telah tadi mendapatkan dunia dan isinya ya tuh. Yang kedua, orang mendapatkan dunia dan isinya itu selain yang tadi itu aman, ada makanan, sehat ya. Yang kedua, rokaatal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Bukhari ya itu ya. Hadis Bukhari itu. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada kita memiliki dunia dan isinya. Masya Allah Pak. Hidup ngontrak sholat subuh kagak. Sholat qobliyah aduh, kita mau udah punya duit ya nggak sholat qobliyah subuh 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau yang ngomong gini Pak RW nih atau Pak Sutaji, siapa yang sholat subuh sebelum subuh 2 rakaat dikasih pila 500 meter berebut antri. Emang yang ngomongnya Bukhari yang nggak hadis gaib gitu ya. Siapa orang yang sholat sebelum subuh 2 rakaat maka dapat lebih baik daripada dunia dan lebih baik dari dunia dan isinya Pak, bukan sekedar pila 500 meter, pila solmet tuh ya enggak begitu ya. Nah itulah ya, kita sekian Pak, nikmat paling berharga tuh bisa sholat sebelum subuh 2 rakaat ya. Biarin Pak kita menyapa juga ya. Kemudian kita yang ketiga pagi hari ini kalau kita duduk sampai duha, sampai waktu duha itu dapat pahala haji Pak. Pahala haji yang anggap sepele itu dalam kitab Adhkar An-Nawawi ada hadis. Kitab Imam An-Nawawi itu Pak ulama abad ke-6, abad 6-7 tuh, termasuk mujtahid fatwa mazhab Syafi'i. Dia umurnya 45 tahun sampai nggak nikah Pak. Ini ulama Damaskus Syria dulu. Ini semua kitabnya dipakai dari aliran apapun, mau aliran Wahabi, mau aliran NU, apa aja pakai. Kitab Riyadus Sholihinnya, Adhkar Nawawi, Arba'innya, apa namanya, Minhajut Thalibinnya, semua sampai apa namanya Majmu yang 20 jilid itu semua kalangan Islam pakai kitab beliau. Manfaatnya umur 45, nggak nikah, nggak pernah kenyang Pak dia orangnya, masya Allah. Orang Damaskus, orang abad ke-6 ulama mujtahid fatwa mazhab Syafi'i. Itu kalau ada yang dibaca di kitabnya Arba'in, Adhkar, Riyadus Sholihin itu karangan beliau yang tenar di sini ya di masyarakat kita. Itu katanya dalam hadis keberapa bab menceritakan fadilah keutamaan dzikir ba'da sholat, ada di situ ya. Sholat subuh salah satunya. Man sholat subha, siapa orang sholat subuh summa kok ada kemudian duduk wadakaro dia zikir hatta tatlu asyamsu sampai terbit matahari, karena kahijatin tamatin sampai 3 kali Pak Nabi ngomongnya, maka dia dapat pahala haji sempurna. Nabi nyebut sempurnanya 3 kali. Siapa orang sholat subuh kemudian dia duduk dikir, bagian dari dikir taklim ya, yang penting ya di tempat itu dikir lah ya, nggak lalai. Maka karena kahijatin seperti haji tamatin ibarat sampai 3 kali Pak Nabi ngomongnya sempurna Pak. Jadi nanti kita haji enggak kebut duit juga emang gak punya. Ya enggak, waktunya gue lama, tapi di sana kita dapat pahala haji banyak banget. Ternyata minimal sebulan sekali kita begini, kagak bisa tiap hari mah sebulan sekali ya. Nggak bisa setiap hari, sejumat sekali, nggak bisa sejumat sekali. Kalau orang Islam ngomong kan seminggu Pak ya. Kalau kita orang Islam ngomongnya jangan seminggu sekali, sejumat sekali. Kalau bahasa seminggu sekali mah bahasa orang sebelah sono. Ya nggak, seminggu sekali itu ke gereja, kalau kita masih Jumat sekali ya. Nah sejumat sekali atau sepekan ya, nggak bisa ya sebulan sekali ya, setahun sekali ya bisa aja. Yang penting kita, walaupun kita itulah hajinya orang-orang yang memang nggak ada kesempatan dan hajinya orang-orang miskin kayak kita. Kayak saya gitu Pak ya. Malah dalam hadis lain
dalam adkar sambutan apa kelanjutan hadis tersebut pun ada ya. Dahaba ahlud dusur bina imil mukim wadarajatil ulia. Jadi sahabat Ansor, sahabat muhajirin yang pakir-pakir Pak nih. Sahabat kan banyak yang pakir tuh. Hampir 100 orang Pak, yang apalagi ashabus suffah tuh yang ada di Masjid Nabawi ya. Jadi mereka enak banget ya Rasulullah katanya orang-orang kaya. Udah hidupnya senang tapi ibadahnya ngalahin kita. Nasumu kama tasumu nasumuna. Mereka semua puasa. Kami juga puasa. Saya puasa, mereka puasa. Terus mereka sholat, saya sholat, mereka pun sholat. Tapi mereka haji, saya enggak. Mereka sedekah, saya enggak. Mereka korban, saya kagak. Ya Allah, kasihlah amalan yang bisa ngalahin mereka. Maka Nabi kasih petunjuk. Ba'da sholat fardu jangan ditinggalin katanya apa? Wirid. Tasbih 33, alhamdulillah 3, Allah Akbar 33. Itu akan menyamakan orang-orang kaya yang tiap bulannya umroh, tiap tahun haji, sedekah, sama apa nanti derajat kita di surga. Masya Allah ya. Apalagi udah kaya begitu. Ada sahabat, ya Allah bagaimana, udah kaya dia juga ngelakuin itu padahal Allah, kelebihan Allah yang Allah berikan kelebihannya kepada manusia yang lain. Pak jamaah sekalian, itulah ya beberapa hal yang patut kita syukuri ya. Tadi Pak Sutaji ya, saya menyambut omongan beliau. Memang sekarang lagi rawan itu Pak ya, lingkungan narkotika, Tranadol apa namanya ya, Tranadol. Saya kemarin ikut tuh Ustadz Lancip nyerbu di Pasar Rebo ya, sampai jam 1 saya pulang malam tuh ya, kemarin malam ya, rapat ya, sampai ribut ya, backingnya ini yang bahaya Pak. Kalau pada ikut ormas itu yang tukang pukul pada backup, aduh ribet juga gitu ya. Memang tokonya itu orang Aceh semua ya, toko-toko warung apa sembako gitu ya. Jadi johirnya izinnya sembako tapi jualan itu ya, Masya Allah susah. Udah hampir 6 bulan kami rapat-rapat gituan, udah lapor ke ini tetap aja nggak bisa dihilangkan nama dari pemerintahan gitu ya. Akhirnya masyarakat bergerak sendiri harus udah begitu ya. Ya makanya lingkungan kita memang harus kita jaga Pak, terus kita pantau terus. Masya Allah. Jadi ibadah itu bukan begini doang ya, ibadah itu bukan sholat, bukan ngaji, itu ibadah mahdoh namanya. Tapi kata Nabi, Nabi nanya begini sama sahabat, ya ayyul a'mal ahabbu ilallah, amalan apa yang paling Allah cintai? Dalam kitab Nasal Ibad gua ada itu ya, awal-awal tuh hadis itu. Amalan apa yang paling Allah cintai? Maka sahabat, Allahu a'lam, Allah dan Rasulnya maha tahu. Maka Nabi menjelaskan, ahabul a'mal ilallah anfa'uhum linnas gitu. Amal yang paling Allah sukai adalah hidup paling bermanfaat buat orang lain Pak ya. Jadi bukan sholat Pak di sini jawabnya ya, sholat udah kewajiban lah, tapi amal yang paling manfaat adalah bermanfaat buat orang lain. Masya Allah ya. Pokoknya harta kita, tenaga kita, ilmu kita. Saya punya ilmu saya manfaat buat orang lain. Bapak punya harta Bapak manfaat buat orang lain. Punya apa namanya tenaga kita manfaat buat orang lain. Masya Allah Pak ya. Maka kita ingat kisah Umar bin Khattab ya, sahabat yang paling gagah ya, dia mah tinggi, kepalanya botak. Gagah lah Umar nih, siapapun setan aja ketemu kabur ya, nggak sampai malaikat mungkar nakir Pak, becir mau nanya becir kabur. Jadi pas Umar meninggal, dalam kitab Nur Dolam ada tuh ya, kitab Syarah Aqidatul Awam karangan Said Marzuki ya, diceritakan dalam kitab tersebut riwayat Ali ya, sumbernya. Jadi Ali itu penasaran Pak, Sayyidina Ali kenal ya, Sayyidina Ali itu mantu Nabi. Bedanya ya. Nah di sini Umar meninggal, saya pengen tahu nih Umar segitu hebatnya, pengen tahu
ditanya malaikat mungkar nakir, bagaimana nih gitu ya. Akhirnya apa? Ali berdoa, ya Allah buka mata kasyaf saya. Mukasyafah, bisa mukasyafah tuh mata batin, bisa ngelihat gaib. Ya. Langsung Pak dibuka, pas selesai orang pada pulang, Ali nggak pulang, diliatin. Waktu itu datang munkar nakir berdua. Nanya, Umar, ya Umar, man nabiyuka? Ditanyakan 3 apa ya? Pertanyaan kita di alam kubur itu paling poin itu 3. 1 agama, apa? Siapa Tuhan kita? Siapa Nabi? Siapa agama? Itu aja 3 Pak. Makanya kita selesai bisa kenal ini nih, kenal Allah, kenal Nabi, kenal agama, udah selamat. Pak Inaja, pamak ba'dau aisyarok. Kalau di alam kubur kita selamat, udah kesononya mudah semua Pak. Ya, Masya Allah. Nah, kalau ditanya dalam kisah tersebut, Umar malah marah. Saya tiap hari sama Rasulullah ditanya siapa Nabi, saya diomelin Pak, itu malaikat mungkar nakir, belecir kabur. Ya Allah itu siapa? Itu Umar, Masya Allah, saya baru ngelihat orangnya ternyata. Kata Sayyidina Ali gimana Pak? La yazalu Umar anfa'un nas hayyan wa mamatan. Hebat bener Umar katanya. Hidupnya manfaat buat orang semasa hidup, sampai udah mati ngasih beri manfaat. Bagaimana Pak manfaat udah mati? Balik lagi tuh malaikat mungkar nakir katanya, kata Sayyidina Ali. Kamu kalau datang kepada orang mukmin nanti yang sopan ya nanyanya, dandan dulu gitu Pak, yang rapi gitu ya. Jadi Pak tuh setelah Sayyidina Umar meninggal sampai sekarang itu malaikat mungkar nakir kalau nanya orang yang mati bawa iman sopan Pak. Assalamualaikum, ditanya takut-takut dia atau digambar Sayyidina Umar. Tuh ya hebat nggak? Makanya tuh sampai mati gimana kita hidup bermanfaat sampai sudah meninggal kayak wali Pak mati Sultan Hasanuddin nih. Ada kisah Sultan Hasanuddin sampai Karang itu kan kuburannya bermanfaat buat orang pada dagang, wali-wali itu ya, Sunan Gunung Jati. Pokoknya tempat-tempat makam-makam wali itu sekitarnya bisa ngasih manfaat udah mati aja. Orang mati jangan malam apa pagi. Sampai mati masih bisa. Ya enggak, Masya Allah Pak ya. Artinya kita berusaha lah ya hidup kita kayak kisah si Abdul Hasanuddin juga ya. Nah, yang orang Banten mungkin tahu ya. Jadi pernah Pak ada maung macan keiket gitu, kesangkut apa gitu, nggak bisa terbuka. Dibuka tuh sama Sultan Hasanuddin kan. Dibuka. Nah itu ada perjanjian. Siapa yang ngaku murid Sultan itu katanya nggak bakalan diterkam sama macan. Misal tuh macan nih bapak nanya, saya murid Sultan Hasanuddin, nggak bakalan macan ngamuk. Coba tak di Ragunan samperin, saya murid Sultan Hasanuddin. Jadi garis Pak, goroh bapak. Bohong ya. Artinya tuh ya sama binatang banyak perjanjian gitu ya dulu tuh, Masya Allah ya. Nah inilah jadi bagaimana hidup kita itu betul-betul manfaat buat orang lain. Kemarin saya nemuin hadis Pak di dalam kitab Is'adur Rafiq. Nabi nanya begini sama para sahabat, ala ubirukum bi a'malin abdala minas sodaqah wasiyam wassalat bilail. Maukah kalian saya kasih kabar amalan yang bisa mengalahkan puasa, ngalahin sedekah, ngalahin sholat malam? Mau ya Rasulullah. Apa itu? Islahu baina datal bayin, merapihkan orang yang sedang ribut. Artinya hidup kita bermanfaat lah gitu ya, merapihkan orang pada bertikai itu katanya lebih baik daripada sholat sunat, lebih baik daripada sedekah, lebih baik daripada puasa. Masya Allah Pak. Makanya inilah jadi bagaimana salah satunya hidup kita betul-betul berguna lah ya untuk orang lain. Makanya Masya Allah Pak, dalam hadis itu masyai'un inna rajula la yudriku darajata shaim bin nahar wa qiyam bil lail bi husni hulukihi. Seseorang nanti di sorga akan lebih tinggi daripada orang yang rajin sholat malam, rajin puasa, rajin sedekah. Kenapa? Bi husni hulukihi, karena bagus akhlak Pak ya, akhlaknya bagus, dermawan, kata-katanya, tingkahnya. Lihatlah Nabi lah ya Pak ya,
Nabi orang sakit aja, Nabi setiap ke masjid diludahin. Kemana yang ngeludahin saya? Kok kagak datang? Kan ada kisah Nabi gitu ya. Oh dia lagi sakit, disamperin Pak. Masya Allah didoain. Kan Yahudi itu akhirnya masuk Islam karena akhlaknya Pak. Kalau kita Pak pergi sholat diludahin sama orang. Bagaimana tuh? Enggak. Kalau saya kasih kembang Pak, sama pot ya saya tiba. Orang bisa, makanya Pak akhlak Nabi mah mujizat ya. Pokoknya semua yang ada di Nabi itu mujizat. Kalau kita kan semua musibah Pak. Nabi punya muka mujizat, yang orang yang ngelihat terpesona, masya Allah ya. Orang kan ngelihat kita memang benar kagamparan, bukan tampolan ya. Ajab mulu kita mah Pak ya. Makanya Nabi mah pilihan hidupnya ya miskin, pilihan Pak. Nabi boleh doa, wa ahini miskinan, ya Allah hidupkan saya dalam keadaan miskin. Kita kan minta kaya, orang kaya wiridan pada jebleng. Yasin, waqiah, tabarok, duha, pengennya duit mulu, tapi kagak datang. Enggak, akhirat kagak, akhirat dunia kagak ya enggak. Ya Allah ya, kalau Nabi sampai doa Pak. Makanya salah satu orang yang nanti dicari Nabi orang miskin. Alhamdulillah Pak, orang miskin itu salah satu kelebihannya. Wahsurnan godan fi zumratil masakin, itu doa Nabi saya temuin dalam kitab Tadhkirah karangan Imam Al-Qurtubi. Imam Qurtubi ini nama aslinya apa, dia tuh orang Cordova dulunya. Dulu kan Cordova itu negara Spanyol itu Islam Pak. Man setiap 1 Oktober 2 Oktober tuh sejarah kelam tuh ya. Di Spanyol tuh umat Islam dibantai Pak, ratusan ribu, jutaan orang dibantai di pinggir laut tuh. Setelah apa dikumpulin di pinggir pantai, siapin kapal katanya sama tentara salib, dikirim keluar semua yang Islam. Tapi sampai itu kapal dibakar, dicembelih semua Pak. Baru tahu, oh iya ya gue Islam. Pas udah disembelih baru tahu Pak Islam. Yang Islam disembelih, yang kagak Islam ya selamat. Nah nanti janjian kita gue begitu nanti. Oh, Pak, sadar jadi orang Islam pas disembelihin sama orang kafir. Hati-hati Pak. Jadi kita kadang-kadang kalau lagi banyak mayoritas kita dituntut dengan toleran. Ketika sedikit nggak ada toleran Pak. Ya di Roma itu, Italia aja Islam belum diakui kan Pak sekarang ya, belum diakui Pak. Walaupun sekarang Islam udah urutan kedua setelah Kristen, tapi tetap masih belum diakui dari pihak gereja Katolik itu ya. Ya Allah, tapi kita dituntut di negara kita selalu toleran ini hal-hal sampai mujma' alaih yang haram aja harus toleran. Nggak bisa Pak ya. Bentar udah kisah kayak di Rohingya, di Kosyah, di mana lagi, di Uighur, di India, udah minoritas Pak, habis kita digecek. Bagi banyak kita selalu toleran. Sekarang tuh katanya kemarin di YouTube orang-orang yang mualaf center, mualaf itu kayak apa Juma gitu ya, Jonathan Nandar lagi usut gitu, dilaporin ya karena banyak orang Kristen masuk Islam. Orang tiap hari Pak tuh ya, Bapak lihat di YouTube dah si Donitan tuh ya, tiap hari Pak masuk Islam orang, ya Allah ya. Menaham Ali tuh orang-orang mualaf yang pada menguasai bahasa Suryani, bahasa Ibrani, kita mengislami orang itu gak susah Pak. Dia melalui YouTube itu hampir setiap hari orang masuk Islam Pak. Ya Allah. Pak jamaah sekalian, nah inilah ya tema saya sebenarnya Pak Haji. Jadi lupa sama tema saya ngaji ya kemarin diusulin sama Pak Haji, katanya obat hati ya, obat hati gitu ya. Langsung aja, udah kesiangan. Obat hati. Jadi dalam diri kita, dalam tubuh kita Pak, anggota yang paling hebat itu adalah hati. Ini dari seluruh anggota kita, sentralnya, rajanya, pemimpinnya adalah hati. Gerakan semua anggota dari gerakan hati, gitu ya. Makanya dalam kisah Nabi Ibrahim ada tuh ayat, yaumala yang paun walu malu wala banun ita ilaman atallaha biqalbin salim. Di hari nanti, di hari kiamat nggak ada yang manfaat Pak, harta kita, anak kita, terkecuali orang yang menghadap Allah hatinya selamat, bawa iman, bawa agama. Illa man atallaha biqalbin salim. Makanya ala inafil jasadi mudgoh. Ingatlah bahwa di dalam tubuh kita tuh ada segumpal daging. Ya, idah sholat aja, apabila daging ini benar maka
yang lain benar semua. Apa itu? Ala wahyal qalbu, ingatlah itu adalah hati. Maka kita kudu betul-betul Pak, dalam kitab bisa diropek di situ, bayam bagi insan ayat bihib di islami wa taqwa, maka penting bagi setiap orang manusia itu menjaga hatinya, karena tempatnya iman adalah di hati. Makanya yang bisa melembutkan hati ada 5, nyanyian si Opik tuh ya. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Cara hafal. Yang pertama, saya juga mengutip dari perkataan Imam Nawawi nih. Dia pun mengutip dari perkataan Ibrahim Khawas. Jadi Ibrahim Khawas ini seorang ulama sufi. Kata-katanya diambil oleh Imam Nawawi, dibuat dalam kitabnya Adkar, dalam kitabnya Adkar di bab masalah fadilah baca Al-Qur'an. Katanya, dawaul qalbi khamsatun, kata Ibrahim Khawas. Obat hati ada 5. Yang pertama, di situ dikatakan qiraatul Qur'an bitadabur. Nah, ini Pak nih. Baca Al-Qur'an dengan ditadabur maknanya. Jadi baca Al-Qur'an ditadabur, dimengertiin makna, maksudnya itu jadi obat hati. Makanya ada ayat wa nunazzil minal Qur'an ma huwa syifa ya. Kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai obat. Dengan baca Al-Qur'an bari mengerti maksud dan mananya, yastanirul qulub, bisa bersinar hati Pak, bercahaya ya. Makanya khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik di antara kalian adalah yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Nah inilah ya. Makanya Pak nanti ya, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fainau ya'ti yaumal qiyamah syafi'an dia sabih. Bacalah Al-Qur'an, nanti pada kiamat akan nyapaatin kita. Jadi salah satu yang akan membela kita apa nanti dari kiamat, kalau kita selain para nabi, khususnya Nabi Muhammad, kemudian Al-Qur'an, temen, ada keluarga yang hafal Quran, ini orang-orang yang akan bisa nolong saudara-saudaranya, masyarakatnya yang udah terjerumus, terlempar ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya. Jadi baca, maka saya baca Pak kisah para salaf, ulama-ulama salaf dulu tuh. Itu kalau hatam Quran tuh, kamu kapan hatam Quran? Oh saya hari Rebo, saya ikut doa ya. Terus puasa apa tuh? Pas doa, yang lain pada ngaminin tuh kumpul. Tahu ulama salaf Pak, bukan salafi. Ulama salaf itu ulama dari abad sahabat, tabiin, tabiin, itu namanya ulama salaf ya. Kalau Ibnu Taimiyah nih, orang ada yang ikut Ibnu Taimiyah katanya salaf, Ibnu Taimiyah abad ke-7. Ya enggak? Ibnu Qayyim abad ke-8, 9 udah. Ya enggak? Yang namanya ulama salaf tuh imam madzhab abad pertama, kedua, ketiga. Itu namanya salaf ya. Jadi ulama salaf tuh gitu Pak, kalau hatam Quran tuh pada kumpul. Nah, kumpul apa? Karena ketika ada orang hatam baca Al-Quran, rahmat Allah turun, kebaikan turun. Malah dalam hadis dikatakan, idza khatamal abdu al-Qur'an amana wada'a amana arba'atu alafin minal malaikah. Di mana orang hatam Quran, terus dia pada doa bersama, itu 4.000 malaikat milu amin. Masya Allah Pak. Kita hatam Quran nih seorang. Kapan hatam Quran? Saya hari ini. Yaudah, doa bersama. Itu 4.000 malaikat Pak milu ngaminin orang yang hatam Quran. Masya Allah Pak, itu hadis ya. Makanya zaman sahabat mah sering Pak kumpul-kumpul gini. Makanya Nabi sampai dalam hadis itu tuh dikatakan amara Rasulullah al-khiyadha. Rasulullah menyuruh orang-orang haid aja datang ke masjid untuk menghadiri apa? Turunnya rahmat dan kebaikan. Misalnya Nabi lagi khutbah Jumat nih atau khutbah Id. Ya yang haid kok datang. Karena doa ini hari berkah, apalagi hari Id, hari Jumat, sampai disuruh Pak. Perempuan-perempuan disuruh datang, karena kita doa bersama, bid'ah, sedekah maulid bid'ah, udah pelit katanya bid'ah lagi. udah pelit kata bid'ah, ogah emang udah ogah, pelit bid'ah. Ngapa kagak nyumbang lu mulat bid'ah, pelit belo. Setahun sekali aja ogah, santunan yatim bid'ah. Jadi dari pelitnya bid'ah Pak Arang. Ulu bid'atin dolah odal pinar, waduh neraka mulu, orang udah capek Pak ya, kumpul-kumpul pagi-pagi ini, pagi hari Minggu kumpul begini bid'ah lagi ya. Ulu bid'atin dolah pinar, sesat di neraka, hati-hati neraka mulu. Ya itu ya satu.
Yang kedua, obat hati itu katanya qiyamul lail. Nah, bangun malam, Pak. Bangun malam, alhamdulillah ya. Jam 3 bangun nggak? Jam 4, jam 3 bangun, Pak. Ngapain ke WC terus? Kencing, habis kencing pakai celana, tidur. Nah, itu ya, Masya Allah, Pak. Inna syarafal mu'min qiyamu billail, kata Nabi. Kemuliaan orang mukmin itu bangun malamnya. Jadi orang kafir takut sama orang Islam ketika umat muslimnya pada bangun malam. Kalau orang muslimnya udah nggak bangun, udah Pak, kafir udah nggak ada gentar lagi. Masya Allah. Makanya dalam hadis Bukhari itu saya temukan di Mutasor Abi Zamroh, apa, utitu khamsam lam yu'tahunna ahadun min qabli. Ada 5 diberi kelebihan umatku yang umat Nabi dulu nggak dikasih. Salah satunya nusir tu birobi maisarota saharin. Umatku diberi pertolongan bagi orang kafir ketika dia begadang sebentar semalam, itu menjadi rasa takut bagi orang kafir. Begadang sebentar pani malam, apa sholat, apa dzikir, itu menyebabkan orang kafir gentar. Itu salah satu kelebihan umat ini, bukan ada di Muhtasar Bukhari itu, karangan Abi Jamroh ya. 5 kelebihan umat Nabi ya yang tidak diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Nabi aja nggak dikasih, Pak. Kita umat Nabi dikasih itu. Ya, nusir tu birobi maisarota saharin, begadang sebentar orang kafir ngelihat kita takut. Iya, kelebihan bangun malam tuh. Nanti Pak, yuhsarun nasu, di dalam kitab Tanwirul Qurub tuh, karangan Muhammad Amin Kurdi. Yuhsarun nasu bisoidin wahidin yaumil qiyamah. Nanti pada hari kiamat manusia dikumpulkan di suatu tempat, Pak, di Masyar, namanya Mauqif terminal. Kemudian payunadi munadin, ada yang manggil. Ainal ladzi tajajjafa junubuhum anil madaji, mana orang-orang yang malamnya ninggalin tempat tidur. Bininya udah pakai jaring doang tinggal. Lari ke masjid. Ya enggak kabur, ya lari ke masjid. Ya enggak, mana dingin, ya. Terus gimana? Fayakumuna wa hum qalilun. Bangun Pak tuh di Masyar, yang bangun malam tuh. Man sedikit katanya. Langsung kata Allah, udhulil jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Enak banget. Jadi kita nanti digiring di Masyar, orang-orang pada ditanya tentang umur, tentang ilmu, tentang harta, bapak lewat, tentang sholat, dah kamu nggak langsung ada di titian sirat, jembat seperti kilat. Ya Allah, ini orang yang rajin bangun malam, Pak. Makanya kullu ainin baqiyatun yaumil qiyamah, setiap yang punya mata, Pak, nanti di Masyar tuh nangis semua. Dalam kitab Tanwir itu diceritakan ada yang singgan mata kaki, sedengkul, seleher, sampai ada yang kelelep, tergantung amalnya lah. Ya. Pada hari kiamat semua mata illa inun guddat an maharimillah, satu orang yang matanya selalu pejem ketika melihat yang haram. Yang melihat yang haram-haram tuh langsung merem. Ya enggak? Ngeliat perempuan yang bukan mahram langsung merem. Qul lil mu'minina yaldina gudduna min absarihim wa yahfaduna furujahum. Dalam Al-Qur'an tuh ya. Terus wa ainun sahirat fisabilillah. Nah ini, mata yang selalu malam pakai begadang. Jaga aja Pak, ronda tuh masuk. Ya, mata yang dipakai begadang bermanfaat untuk diri dan orang lain. Ainun sahirat fisabilillah. Orang yang matanya dipakai hirosah jaga malam. Ronda tuh jangan dianggap sepele, Pak ya. Ada hadisnya tuh, hirosah di pinggir apa perbatasan negara atau di pos ronda demi keamanan. Itu ada hadisnya tuh ya. Orang yang begadang karena mencari keamanan atau untuk ibadah, itu nanti nggak bakalan nangis pada hari kiamat. Kemudian ainun padot ainahu, ada air, ada mata yang nangis karena sedih ingat dosa. Papadot aini, salah satu orang yang dapat naungan nanti di hari kiamat. Ya, Masya Allah Pak nih ya. Jadi usahakan minimal ya seminggu sekali mah kita bangun malam, kalau nggak tiap malam mah ya. Yang ketiga, mujalasatus sholihin, hati bisa hidup dengan sering campur gaul dengan orang soleh. Orang soleh itu bukan ustadz, Pak. Ustadz pakaian doang, casing. Casing doang, Pak, begini. Udah lama sama abang Bapak ya. Orang soleh itu hak-hak Allah ditunaikan, hak manusia ditunaikan, namanya soleh ya. Bapak pengen jadi orang soleh, datang ke Pak RW ganti nama. Kawak soleh gitu ya. Ya, nah inilah jadi sering campur gaul dengan orang soleh, insya Allah apa hati kita hidup. Kenapa tuh ada? Waidan nufusu zuwijat, kan ada itu ya Quran. Demi ketika waidan nufu, apabila ruh-ruh dikumpulin. Nanti Pak nih kita mati, ruh kita dikumpulinnya sama orang-orang baik.
Karena kita kumpul sama orang soleh nih. Yang ada di sini pasti orang baik lah ya, nggak ada garong ada di sini. Nanti ruh-ruh juga ngumpul lagi Pak di sana pas mati nih. Itu ruh kita ngumpulnya sama kita lagi yang baik-baik. Gitu. Dan nufusu wijat kita apabila napas-napas sudah keluar dan berkumpul di ilyin bersama bersatu. Ya, nah itulah ya. Jadi kumpul mujalasah bercampur gaul dengan orang-orang soleh itu ya bisa menghidupkan hati kita ya. Makanya kata Nabi alaikum bimujalasatil ulama, tetaplah kalian dengan campur gaul dengan ulama, wastimai kalam, dengerin kata-katanya ya, paina qalbal maita, karena hati yang mati yuhi binurul hikmah, bisa hidup dengan ilmu ya, hikmah ya, ilmu yang manfaat ya. Dan ngaji kumpul begini Pan ya, kalau bisa ya Masya Allah itu lebih baik daripada 1000 rakaat. Kita kumpul begini nih kajian lah misalnya pakai kitab gitu ya, itu lebih baik daripada kita sholat 1000 rakaat. Kenapa sholat 1000 rakaat? Orang terawih ke 20 sekarang jadi 8, korupsi. Udah gitu nyari masjid mana yang cepet nih. Imamnya lama diomelin, diomongin. Di Darul Ulum lama buat pindah ke Amalia, ternyata yang imam dia juga tugasnya. Pindah ke Muhajir, dia lagi baik, kurang aja kagak ada lagi apa imam. Itulah ya Pak, jadi emang ngaji itu Masya Allah ya, pahala yang nomor 1, padilahnya pun besar gitu ya. Mujalasah ya, campur gaul. Makanya ada masalah apapun Pak, kalau deket orang-orang sedekat ulama enak. Dulu sahabat ngadunya sama Nabi, sekarang ganti ulama ustadz itu penggantinya Nabi. Kalau kita ada masalah nanya ya, apapun mahal apapun Nabi. Ada siapa tuh yang mantu Nabi, Abu Umamah ya. Abu Umamah jam 9 ada di masjid, Nabi pas banget pengen ke masjid. Umamah ngapain lu, bukan waktu sholat johor. Apa lazimat nih duyunun wahumumun, ya Rasulullah saya banyak utang, pusing banget. Itu Pak, itu mantu Nabi Umamah ya. Namanya Abu Said ya. Kamu mau saya kasih amalan tuh Pak, solusi, mertua ngasih solusi, bukan dimodalin Pak, tapi dikasih amalan. Nih amalin. Baca pagi sore, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal ajaz wal kasal, a'udzubika minal jimmi wal bukhal, a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Tuh Pak, doa bisa bayar utang, pusing hilang. Itu dari Nabi ya. Wirid pagi petang ada kan, di wirid pagi petang itu Pak, insya Allah ini mah punya utang kagak doa ya kagak bisa. Duit kagak punya, doa kagak. Insya Allah Pak dengan doa ya dari Nabi, apa gue dikasih. Kalau kita taat gimana nih ya, saya mau anak belum bayaran, motor belum kebayar, apa pusing ngadu sama Ustad. Kata Ustad sama gua, kita nangis sih bareng-bareng. Gua juga pusing. Kata Ustadznya sama ngajakin ya doa, makanya doa bareng-bareng baru nangis. Ya Allah Pak jamaah sekalian ya. Nah, yang terakhir tadarru indah sahar, tadarru beda ya, rendah diri, merasa hina di hadapan Allah ketika waktu sahur beda. Kalau waktu sahur tuh 15 menit menjelang azan ya. 15 menit menjelang azan itu waktu sahur Pak, DPDP. DPDP bahasa Jawa ya. Rendah hati, hina, merasa apa kita di hadapan, hancur lah di hadapan Allah. Itu bisa apa hati hidup. Yang terakhir khala'ul batni ya, sering ngosongin perut, sering lapar ya. Inilah ya sedikit tentang bisa mengobati hati kita. Mudah-mudahan sedikit pembahasan dari saya ya. Kurang lebihnya apabila ada kekurangan kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat barokah, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berikan keberkahan usaha rezeki kita, anak istri kita jadi anak yang soleh dan solehah, keluarga kita sakinah mawadah warahmah, dan mudah-mudahan ya kita punya pemimpin yang adil makmur ya, pemimpin yang bijaksana. Dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam agama, dan mudah-mudahan kita semua maut husnul khatimah. Ala hadiniyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول رحمة. اللهم بارك المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون. اللهم انزل مقعده المقرب عندك يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا في كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا من السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا الصلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم نوّر قلوبنا ولين عقلنا وزين جلنا بالعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أوزنا نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ونعمل صالحا ترضاه واصلح لنا في ذريتنا وبارك لنا في ذريتنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.